Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara diberi waktu untuk bersaat teduh sejenak. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, dalam persekutuan doa online saat ini, mari kita berdoa untuk membuka persekutuan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Kudus, kami semua mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan memberikan kesempatan kami untuk bersekutu memuliakan Tuhan dalam persekutuan doa online saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami boleh merasakan kesehatan, boleh merasakan ada sukacita di antara keluarga-keluarga kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keberlangsungan ibadah online ini. Kiranya Tuhan yang mau menyertai kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami agar selalu ada sukacita, damai sejahtera dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan PD online saat ini ke dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab telah larut malam, kelam bertambahlah. Hai jagalah
Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya. Janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewa Allah memandang ke Mesir, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah. Sambil tundukkan diri, jemaat berdoalah. Penghibur juru selamat, ya datanglah segera. Mari sebelum kita bersama-sama memasuki bagian pelayanan firman, kita akan menyanyikan PKJ 198. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Kembali kita memasuki PD keluarga pada malam hari ini, pada awal bulan Desember 2020. Mari kita malam hari ini menghayati sebuah tema, mungkinkah tak bercacat pada kedatangan Kristus? Bacaan kita dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9.
Sebelum itu mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas pemeliharaanmu kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan saat ini kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, biarlah kami juga boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sekaligus juga menghidupkan persekutuan keluarga kami sebagai bagian dari gereja Tuhan. Terima kasih, sertailah persekutuan ini dari awal sampai akhir, dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita malam hari ini, saudara-saudara, diambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah, sekaligus kita yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, tak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan saat ini kita kembali memasuki bulan Desember, saudara-saudara. Dan tak terasa juga hampir 8 bulan kita melewati atau menjalani masa pandemi COVID-19. Dan tanpa sadar juga dan tak terasa juga kita sekarang kembali memasuki masa Advent dan menjelang Natal, saudara-saudara. Bahkan kita mungkin nanti juga, jika Tuhan izinkan, kita akan memasuki tahun baru 2021. Hampir 8 bulan, saudara-saudara. Nah, dari sekian bulan itu, saudara-saudara, kita juga tidak bisa mengikuti persekutuan doa wilayah yang biasanya kita lakukan di rumah saudara-saudara. Dan selama beberapa bulan ini juga kita lakukan persekutuan doa keluarga. Dan biasanya pada bulan Desember seperti ini ada persekutuan doa gabungan yang dilakukan di dalam gereja. Namun kali ini juga tidak dapat kita lakukan. Kiranya itu juga tidak membatasi anugerah dan berkat bagi saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, apakah itu membuat kita menjadi bosan, menjadi jenuh, capek, lelah sampai tahap yang kronis gitu ya? Bahkan kira-kira kalau kondisinya belum membaik, jangan-jangan ini bisa membuat orang kehilangan semangat, bisa membuat kita depresi. Semoga tidak, saudara-saudara. Mari kita tetap berpengharapan, mari kita tetap bersemangat. Nah, tema kali ini kita diajak membahas sebuah kalimat, mungkinkah tak bercacat pada kedatangan Kristus? Wah, temanya kesannya menyeramkan. Apa ini jangan-jangan udah mau kiamat, Pak Pendeta? Bukan, saudara-saudara. Tema ini tidak mengarah karena ada COVID-19, situasinya tidak baik, oh ini mau ke kiamat. Tidak, tema ini tidak berbicara seperti itu, tapi ketika kita memasuki bulan Desember, saudara-saudara, kita memasuki masa Advent, nanti kita akan memasuki masa Raya Natal, maka saudara, kita tahu bahwa masa Advent itu sering disebut sebagai masa penantian. Masa penantian apa, Pak Pendeta? Ya, mungkin kita seringkali berpikir masa penantian menjelang Natal, tapi sebetulnya bukan itu, saudara-saudara. Masa Advent adalah suatu masa yang mengingatkan kepada umat Kristen, orang percaya,
bahwa setiap kita ini adalah masa perjalanan penantian menanti kedatangan Kristus yang kedua. Kalau masa Adventnya itu dilakukan di bulan Desember, kadang di akhir bulan November, kadangkala saudara, tapi sebetulnya seluruh hidup saudara dan saya itu adalah masa penantian dan kita harus selalu siap, ya. Nah, oleh karena itu pesan firman pada malam hari ini yang pertama, saudara-saudara, mengingatkan saudara dan saya bahwa semua manusia yang ada di dunia ini ada dalam proses penantian, suka atau tidak suka, ya, senang atau tidak senang. Kesannya menakut-nakuti, bukan, saudara-saudara. Kita harus sadari hidup kita di dunia ini sementara, tidak kekal. Ada hidup yang kekal. Namun saudara-saudara, mari kita hayati bahwa penantian kita bukan penantian yang membosankan, bukan penantian yang menyedihkan, bukan penantian yang menjenuhkan. Penantian itu harus kita isi menjadi sebuah penantian yang diisi dengan kegembiraan, dengan kesukacitaan. Kenapa saudara-saudara? Di ayat 4 tadi dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Inilah yang menjadikan penantian itu menjadi penantian yang penuh kesukacitaan. Kalau Paulus mengatakan bahwa orang Korintus yang sudah percaya kepada Kristus, mereka mendapatkan kasih karunia Allah, mendapatkan anugerah Tuhan, demikian juga saudara dan saya. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya. Dan kalau kita dipilih menjadi orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, maka saudara-saudara, bagaimanapun juga kita ini, hidup kita ini ada di dalam tangan Kristus. Penantian kita bukan penantian yang sia-sia. Justru penantian kita adalah penantian yang penuh dengan pengharapan. Kita orang percaya adalah orang yang dipilih Tuhan, yang mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Dan itu tidak main-main, dan itu bukan sesuatu yang gampangan. Ini sesuatu yang mahal, saudara-saudara. Dan ini sungguh-sungguh anugerah yang harus disyukuri oleh saudara dan saya. Itu pesan yang pertama, saudara-saudara. Pesan yang kedua, saudaraku, sebagai orang yang dipilih, kita ini adalah orang yang mendapatkan berkat. Kaya dalam segala sesuatu, tidak kekurangan dalam sesuatu apapun. Seperti dalam bacaan hari ini, ya, yang dikatakan ayat 7, kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Bahkan dikatakan di ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ingat saudara-saudara, ketika kita berbicara kaya, ketika kita berbicara tidak kekurangan suatu apapun, seringkali di pikiran kita sangat terbatas bahwa kita ini kaya dalam materi. Bukan, saudara-saudara. Bacaan ini jauh lebih lebar, lebih luas, lebih dalam. Mari kita tidak terkunci bahwa kalau orang diberkati itu menjadi enak, menjadi gampangan. Bukan itu. Kaya dalam segala sesuatu, tidak kekurangan dalam segala sesuatu, itu lebih luas. Itu holistik, itu utuh. Artinya saudara-saudara, menjadi orang Kristen sama seperti Paulus, kadang diizinkan melewati bagian-bagian yang mungkin tidak menyenangkan, mungkin bagian-bagian yang sulit, tapi itu semua saudara ada dalam sebuah konteks, ada dalam sebuah sebuah situasi yang ada dalam berkat Tuhan. Ada sebuah frame, ada sebuah bingkai dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika kita diizinkan melewati bagian yang sulit, di sana kita menemukan permata-permata yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalaupun situasinya baik, tidak baik, itu semua ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Ya, itu pesan yang kedua. Jadi kita ini orang yang dipilih, diberkati. Kita ini kaya dalam banyak sekali anugerah. Mungkin saudara meragukan kalimat saya ini, tapi bolehkah kita menengok ke belakang? Berapa umur saudara saat ini? Bukankah
Tuhan itu memelihara saudara dan saya sampai dengan saat ini? Bukankah kita masih bisa makan, diberikan kesehatan, dan kita diizinkan melewati kesulitan pun Tuhan juga memelihara saudara dan saya. Dan mari kita belajar percaya dan katakan amin, saudara-saudara ya. Nah, saya ingin mengatakan saudara-saudara, kenapa kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang tidak berkekurangan? Karena memang Tuhan sendiri yang akan meneguhkan saudara dan saya. Seperti dikatakan dalam ayat yang tadi saudara-saudara, ayat 8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi saudara, ini bukan perjuangan saudara dan saya. Ini bukan usaha saudara dan saya. Ini adalah karunia anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan anugerah dan karunia, Tuhan memberikan dengan sempurna. Dia memberikan jalan, Dia memberikan petunjuk, Dia memberikan penyertaan, Dia meneguhkan perjalanan hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara-saudara, seperti doa Paulus supaya Tuhan juga menguatkan kita, sehingga membukakan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat cara pandang Allah. Ini bagian yang sulitnya saudara-saudara ya. Ini bagian yang tidak mudahnya. Kadang-kala kita terjebak, terkunci pada satu pandang tertentu, dan Tuhan melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi sesuai dengan tema hari ini saudara-saudara, mungkinkah tak bercatat sampai kedatangan Tuhan? Jawabannya jelas, sangat mungkin ya. Dan harus mungkin gitu ya. Karena sekali lagi ini bukan usaha saudara dan saya, tapi ini adalah inisiatif Allah. Ini adalah usaha Tuhan. Ini adalah pertolongan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan yang ditepati, dan Dia menepati dengan menganugerahkan Yesus, mencurahkan Roh Kudus. Bahkan saudara-saudara, sampai dengan saat ini dan selama-lamanya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Pertanyaannya, ya ngomongnya gampang Pak Pendeta, tapi ada situasi-situasi di mana memang tidak mudah. Betul. Setiap orang percaya ketika ia dikasih Tuhan untuk mendewasakan iman orang itu, Tuhan mengizinkan bagian-bagian yang sulit itu dialami oleh saudara dan saya. Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus yang setia, ya, yang mau taat. Bahkan Dia taat sampai mati, dan ujungnya adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Ujungnya adalah keselamatan. Ujungnya adalah saudara dan saya boleh diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, kita datang kepada Yesus, kita mungkin juga diizinkan pada bagian-bagian yang sulit, tapi itu semua adalah bingkai cinta kasih Allah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudaraku, selamat menghayati Advent, selamat menyongsong kedatangan Kristus. Apakah itu Natal atau kedatangan Kristus yang sesungguhnya, yang mengatakan sudah selesai bagi hidup saudara dan saya, bukan masalah. Tuhan Yesus memperlengkapi dan memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam doa saudaraku. Bapa yang maha baik, puji syukur yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, karena kami boleh dikenalkan pada kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengenal kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, yang sampai dengan saat ini kami tetap hidup dan menghidupi dalam iman kepadanya. Tuhan, pada saat ini bersama dengan seluruh umat di seluruh dunia, kami memasuki masa Advent, masa penantian. Biarlah kami juga menghayati bahwa hidup kami adalah penantian.
akan kasih karunia Tuhan, akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, kami berdoa untuk seluruh simpatisan gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang melawat, Tuhan yang meneguhkan. Dan firman-Mu ini kami katakan ya dan amin, bahwa hidup kami diteguhkan dan disertai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, kami berdoa untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia yang saat ini sedang berjuang dengan menghadapi pandemi COVID-19. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami juga dapat lulus dan melewati masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan. Kami doakan para pemimpin negara, kami doakan mereka yang punya otoritas dan kewenangan untuk menolong situasi ini. Kami doakan para petugas medis yang menolong orang yang sakit. Kami doakan juga untuk mereka yang sakit. Tuhan yang menyertai mereka juga. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami hanya kepadamu ya Allah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Baik saudara-saudara, mari kita akhiri persekutuan singkat kita malam hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan bersama-sama berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kudus, biarlah hidup kami terus bersandar kepadamu ya Allah. Biarlah hidup kami juga menghayati persekutuan dengan Tuhan. Dan cita kasih-Mu juga tetap hadir di dalam pikiran, hati, dan seluruh hidup kami. Sehingga kami juga boleh menjadi orang-orang yang kudus, yang berbeda, yang tetap menghadirkan perintah-perintah Allah di dunia yang penuh dengan persoalan ini. Kalau malam hari ini kami akan beristirahat, Tuhan yang kiranya juga boleh melindungi tidur dan istirahat kami, memulihkan kami dari setiap kelelahan kami. Tuhan yang kiranya hadir dalam setiap keluarga-keluarga orang percaya di seluruh dunia, supaya kami juga tetap mengalami cinta kasih Kristus. Kami mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini dengan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan terus menolong, meneguhkan, dan menyertai kehidupan kami saat ini, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Saya menyampaikan tetap semangat saudara-saudara, tetap menyalakan api pengharapan kita, tetap sehat, tetap jaga kondisi yang baik, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan tetap menolong setiap saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu pada waktu berikutnya. Amin. Persekutuan doa keluarga online kita sudah selesai Bapak Ibu. Selamat menghayati masa-masa Advent. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan beserta dengan kita. Selamat malam.